Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang, yakni Lilis Wijayanti, NPM 2023011011, Anisatul Kiftiah, NPM 2023011026, Hana Sistia Adisti, NPM 2023011033, dan Hani Listiana, NPM 2023011034. Baiklah, di sini kami akan sedikit memaparkan materi akuntansi pengantar pada pertemuan kali ini tentang akuntansi perusahaan dagang. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa sih itu perusahaan dagang atau definisi dari perusahaan dagang itu sendiri. Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan dan menjual kembali barang dagangan tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Jadi perusahaan hanya membeli, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli. Dan keuntungan yang didapatkan perusahaan dagang berasal dari selisih harga barang yang mereka jual. Selanjutnya, kita akan membahas aktivitas-aktivitas perusahaan dagang. Nah, aktivitas dari perusahaan dagang dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama, yakni pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. Nah, yang pertama adalah pembelian. Pembelian adalah kegiatan perusahaan yang mencakup pembelian aktiva perusahaan, pembelian barang-barang dagang, dan pembelian barang lainnya untuk kegiatan usaha. Yang kedua adalah pengeluaran kas, yakni kegiatan perusahaan yang mengeluarkan uang untuk membeli barang atau jasa, membayar pajak, membayar utang, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang ketiga adalah penjualan, yakni kegiatan perusahaan menjual barang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dan yang terakhir adalah penerimaan kas, yakni kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan penjualan barang, yang akan disertai penerimaan uang yang diperoleh dari pembayaran, pelunasan, piutang, dan penjualan barang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari perusahaan dagang. Nah, jenis perusahaan dagang dapat diklasifikasikan berdasarkan produk yang diberdayakan, berdasarkan ruang lingkupnya, dan berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Jenis perusahaan dagang yang pertama adalah jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Berdasarkan produk yang diberdayakan, perusahaan dagang dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan dagang barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Yang pertama adalah perusahaan dagang barang produksi atau barang mentah, yaitu perusahaan yang memperjualbelikan produk bahan baku sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Yang kedua, perusahaan dagang barang jadi, yaitu perusahaan yang memperdagangkan produk final atau dalam bentuk akhir yang siap untuk dikonsumsi manusia, seperti buku, sepatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkup, perusahaan dagang dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang besar dan pedagang kecil. Yang pertama adalah pedagang besar, yaitu pedagang yang membeli barang dagangan dari produsen dan menjualnya ke pedagang kecil serta partai. Yang kedua adalah pedagang kecil, yaitu pedagang yang membeli barang dagangan dari pedagang besar dan menjualnya kembali ke konsumen secara eceran. Jenis perusahaan yang terakhir adalah jenis perusahaan berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Berdasarkan macam konsumen yang terlibat, perusahaan dagang dibedakan menjadi tiga, yaitu perusahaan dagang besar, perusahaan dagang perantara, dan perusahaan dagang pengecer. Nah, yang pertama adalah perusahaan dagang besar, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya ke sebagian pedagang dengan perantara volume penjualan yang cukup besar. Contoh dari perusahaan dagang besar adalah grosir. Yang kedua adalah perusahaan dagang perantara, yaitu perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contoh perusahaan dagang perantara adalah subgrosir. Dan yang terakhir adalah perusahaan dagang pengecer atau retail, yaitu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen, sehingga konsumen bisa membeli secara eceran produk yang ditawarkan.
Contoh dari perusahaan dagang pengecer yaitu warung, kios, dan swalayan. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari perusahaan dagang. Terdapat 3 karakteristik khas perusahaan dagang, yaitu yang pertama kegiatannya membeli barang, menyimpan dan menjual kembali. Yang kedua, tidak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. Dan yang ketiga, keuntungan yang diperoleh berasal dari penjualan, dikurang jumlah dari pembelian dan biaya operasional. Jenis-jenis transaksi perusahaan dagang. 1. Pembelian barang dagangan, yaitu membeli barang dagangan secara tunai atau kredit. 2. Retur pembelian dan pengurangan harga, yaitu mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada penjual karena ada kerusakan. 3. Potongan pembelian, yaitu potongan yang diterima pembeli karena melunasi hutang lebih cepat atau tunai. 4. Beban angkut pembelian, yaitu biaya beban angkut yang ditanggung oleh pembeli. 5. Penjualan barang dagangan, yaitu menjual barang baik secara tunai atau kredit. 6. Retur penjualan dan pengurangan harga, yaitu menerima kembali sebagian barang yang sudah dibeli oleh konsumen karena tidak sesuai order. Yang ketujuh, potongan penjualan, yaitu potongan yang diberikan oleh penjualan karena penyelesaian piutang dalam waktu yang sudah ditentukan. 8. Beban angkut penjualan, yaitu biaya beban angkut ketika mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. 9. Pembayaran utang, yaitu melunasi kewajiban atas pembelian barang dagangan secara kredit. 10. Penerimaan piutang, yaitu menerima pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Yang terakhir, 11. Persediaan barang dagangan. Barang dagangan yang dijual lagi terkadang tidak terjual seluruhnya, sehingga terdapat sisa barang. Sisa barang tersebut setelah dilakukan penghitungan nilainya akan dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Akun yang digunakan perusahaan dagang. 1. Akun pembelian, digunakan untuk menampung saldo transaksi pembelian baik tunai atau kredit. 2. Retur pembelian dan pengurangan harga, untuk menampung saldo transaksi retur pembelian dan pengurangan harga. 3. Potongan pembelian, untuk menampung saldo dari transaksi potongan pembelian. 4. Beban angkut pembelian, digunakan untuk mencatat biaya beban angkut pembelian barang. 5. Penjualan, mencatat transaksi penjualan baik tunai atau kredit. 6. Retur penjualan dan pengurangan harga, digunakan untuk mencatat transaksi retur. 7. Potongan penjualan, mencatat transaksi potongan penjualan. Contoh transaksi perusahaan dagang. Pencatatan transaksi pembelian barang adalah sebagai berikut. 1. Pada 3 Maret 2006 dibeli secara tunai barang dagangan seharga 3 juta. Pada 10 Maret 2006 dibeli secara kredit barang dagangan seharga 12.500.000 dari Toko Makmur Jakarta. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 3, akun pembelian 3 juta di debit dan kas 3 juta di kredit. Pada tanggal 10, akun pembelian 12.500.000 di debit dan utang dagang 12.500.000 di kredit. Transaksi pembelian yang dibeli secara kredit dan tunai terdapat dalam contoh berikut. Pada 17 Februari 2006 dibeli barang dagangan secara tunai sebesar 25 juta. Pada 19 Februari 2006 dibeli barang dagangan seharga 20 juta dengan syarat 2/10 N/30 nomor faktur 1801. Pada 21 Februari 2006 dikembalikan barang dagangan yang dibeli tanggal 19 Februari seharga 5 juta karena rusak. Pada 25 Februari 2006 dikembalikan barang dagangan yang dibeli tanggal 17 Februari sebesar 2.500.000. Pada 28 Februari 2006 dibayar pelunasan utang
untuk pembelian barang dagangan tanggal 19 Februari 2006. Tanggal 17, akun pembelian 25 juta di debit dan kas 25 juta di kredit. Tanggal 19, akun pembelian 20 juta di debit dan akun dagang 20 juta di kredit. Tanggal 21, utang dagang 5 juta di debit dan retur pembelian dan pengurangan harga 5 juta di kredit. Tanggal 25, kas 2.500.000 di debit dan retur pembelian dan pengurangan harga 2.500.000 di kredit. Tanggal 28, utang dagang 15 juta di debit, kas 14.700.000 di kredit, dan potongan pembelian 300.000 di kredit. Beban angkut pembelian barang yang dibeli. Contohnya, tanggal 17 Februari 2006 dibayar beban pengangkutan barang yang dibeli dari CV Angkasa sebesar 100.000. Tanggal 17, beban angkut pembelian 100.000 di debit dan kas 100.000 di kredit. Penjualan barang dagangan. Tanggal 15 Maret 2006 dijual secara tunai barang dagangan seharga 4 juta. Tanggal 18 Maret 2006 dijual secara kredit barang dagangan seharga 7 juta kepada toko Budi Makmur. Tanggal 15, kas 4 juta di debit dan penjualan 4 juta di kredit. Tanggal 18, piutang dagang 7 juta di debit dan penjualan 7 juta di kredit. Penerimaan kembali barang dagangan yang dijual atau retur. Tanggal 17 Mei 2006, CV Sejahtera menerima pengembalian sebagian barang yang telah terjual pada 15 Mei 2006 kepada UD Makmur dengan harga 6 juta. Tanggal 17, retur penjualan dan pengukuran harga 6 juta di debit dan kas 6 juta di kredit. Potongan penjualan. Tanggal 2 Maret 2006 dijual barang dagangan seharga 7 juta dengan syarat 2/10 N/30 kepada toko sekawan dengan faktur nomor 305. Tanggal 7 Maret 2006 diterima pelunasan atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Maret 2006. Tanggal 2, piutang dagang 7 juta di debit dan penjualan 7 juta di kredit. Tanggal 7, kas 6.860.000 di debit, potongan penjualan 140.000 di debit dan piutang dagang 7 juta di kredit. Beban angkut penjualan. Tanggal 15 Maret 2006 diterima faktur dari CV Tiki atas pengangkutan penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit sebesar 300.000. Tanggal 22 Maret 2006 dibayar beban angkut sebesar 200.000 atas penjualan barang secara tunai. Tanggal 15, beban angkut penjualan 300.000 di debit dan utang dagang 300.000 di kredit. Tanggal 22, beban angkut penjualan 200.000 di debit dan kas 200.000 di kredit. Laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan menurut para ahli terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, menurut Principles of Accounting Indonesia Adaptation, yaitu laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan untuk para pengguna setelah transaksi-transaksi dicatat dan dirangkum. Yang kedua, menurut buku Essentials of Financial Management, laporan keuangan perusahaan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di atasnya. Tetapi, penting juga untuk memikirkan aset nyata yang berada di balik angka-angka tersebut. Menurut buku Intermediate Accounting, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi selama setahun buku yang bersangkutan. Tujuan laporan keuangan. Definisi tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Informasi tersebut sangat penting bagi pihak-pihak terkait untuk mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, tujuan
laporan ekonomi yaitu yang pertama, untuk pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor. Yang kedua, laporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor serta pemakai lain, baik berjalan maupun potensial. Yang ketiga, laporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha. Selanjutnya adalah fungsi dari laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan perusahaan saat ini dan untuk memprediksi hasil operasi dari arus kas di masa mendatang. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Ada 5 jenis laporan keuangan menurut PSAK, yaitu 1. Laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau Statement of Profit or Loss. Pengertian laba rugi adalah laporan yang merangkum pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode akuntansi. Pengertian lain dari laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan dan merupakan penghubung dua neraca yang berurutan. Komponen-komponen dari laporan laba rugi perusahaan dagang terdiri dari yang pertama adalah pendapatan atau penjualan, yang kedua adalah harga pokok penjualan atau HPP, yang ketiga adalah biaya-biaya, yang keempat adalah bunga, teks, dan penyusutan. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan dalam modal pemilik usaha untuk suatu periode tertentu. Pengertian lain adalah laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah pada akhir periode. Kemudian, komponen-komponen yang menyusun perubahan modal. Yang pertama, modal awal pemilik. Yang kedua, tambahan investasi selama periode pelaporan. Yang ketiga, laba bersih selama periode pelaporan. Yang keempat, penarikan. Yang kelima, kenaikan pada ekuitas pemilik. Jenis laporan keuangan perusahaan dagang yang ketiga adalah neraca atau Statement of Financial Position. Definisi neraca adalah suatu laporan mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Pengertian lain adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. Elemen-elemen yang menyusun sebuah neraca. Yang pertama adalah aset, seperti aset lancar dan aset tetap. Yang kedua adalah kewajiban. Yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Laporan keuangan perusahaan dagang yang keempat adalah laporan arus kas atau Statement of Cash Flows. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan dampak aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan pada arus kas sepanjang periode akuntansi. Pengertian lain adalah laporan yang menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Komponen-komponen dari arus kas. Yang pertama adalah aliran kas dari aktivitas produksi, berisi tentang ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas,
dari aktivitas operasi perusahaan. Yang kedua adalah aliran kas dari aktivitas investasi, berisi tentang transaksi untuk pembelian dan penjualan dari aset yang sifatnya permanen. Yang ketiga adalah aliran kas dari aktivitas pendanaan, melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik, peminjaman, dan penarikan kas oleh pemilik. Jenis laporan keuangan perusahaan dagang yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau Note on the Financial Statement. Pengertiannya adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos dalam laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan merupakan referensi silang dari masing-masing pos dalam 4 laporan keuangan tersebut. Isi dari catatan atas laporan keuangan adalah gambaran umum perusahaan. Yang kedua adalah ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Yang ketiga adalah pelengkap atas pos-pos laporan keuangan. Yang keempat adalah pelengkapan lainnya. Jurnal penyesuaian dan penutup pada perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya setelah adanya transaksi selama periode tertentu. Pada perusahaan dagang, jurnal penyesuaiannya menggunakan sistem perpetual dan periodik untuk membuat catatan sesuai dengan persediaan aktual yang ada. Dalam proses penyesuaian perpetual, penyesuaian dilakukan untuk persediaan yang hilang. Dalam sistem persediaan perpetual, hasil perhitungan fisik persediaan akhir dibandingkan dengan jumlah dalam buku besar persediaan, sehingga jumlah kehilangan persediaan dapat ditentukan. Tujuan dari jurnal penyesuaian: 1. Untuk mengukur keuntungan usaha secara tepat agar setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva dan utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. 2. Agar setiap rekening nominal menunjukkan biaya dan penghasilan yang diakui dalam satu periode. 3. Meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. 4. Untuk memastikan adanya mixed account, akun yang masih tergolong akun campuran seperti akun nominal dan akun real. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode setelah penyusunan neraca lajur atau laporan keuangan. Data jurnal penutup dapat diambil dari neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan buku besar. Jurnal penutup selain untuk closing di akhir periode akuntansi, juga untuk mempersiapkan akun-akun untuk digunakan pada periode selanjutnya. Jurnal penutup digunakan untuk menghilangkan perkiraan nominal atau pendapatan, biaya, prive, dan saldo laba rugi. Membuat jurnal penutup. 1. Setiap perkiraan pendapatan didebit dengan jumlah saldonya, dan perkiraan ikhtisar laba rugi dikredit dengan jumlah seluruh pendapatan tersebut. 2. Setiap perkiraan beban dikredit dengan jumlah saldonya, dan perkiraan ikhtisar laba rugi didebit dengan jumlah seluruh beban tersebut. 3. Ikhtisar laba rugi didebit dengan jumlah yang sama. Dalam hal saldo rugi, perkiraan yang didebit dan dikredit adalah kebalikannya. 4. Perkiraan prive dikredit dengan jumlah saldonya, dan perkiraan modal didebit dengan jumlah yang sama. Baiklah, itu tadi sedikit pemaparan materi dari kelompok 11 tentang akuntansi perusahaan dagang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila nantinya ada yang kurang jelas dan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui forum diskusi WA Group maupun forum diskusi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.